Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai organisasi sekolah, di mana materi ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Administrasi Persekolahan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Mohon bisa didengarkan dengan baik setiap penjelasan dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara terkait dengan materi organisasi sekolah ini. Sebelum membahas materinya, saya akan sampaikan terlebih dahulu capaian pembelajaran yang harus dicapai khususnya untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi yang mengambil mata kuliah administrasi persekolahan. Di mana capaian pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami organisasi sekolah. Karena pada dasarnya materi ini diberikan dalam rangka mempersiapkan saudara untuk menjadi seorang pendidik. Oleh karena itu, saudara harus bisa memahami tentang organisasi sekolah ini. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari organisasi sekolah. Organisasi sekolah merupakan proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Organisasi secara umum dapat diartikan memberi struktur atau susunan, yakni dalam penyusunan penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerjasama dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan tanggung jawab masing-masing. Dalam suatu susunan atau struktur organisasi, dapat dilihat bidang, tugas, dan fungsi masing-masing kesatuan, serta hubungan baik secara vertikal maupun horizontal antara kesatuan-kesatuan tersebut. Organisasi sekolah merupakan sebuah perserikatan yang berada di bawah manajemen sekolah yang bertujuan untuk membantu menciptakan sebuah kondisi yang efektif dari kegiatan sekolah. Manajemen sekolah berkaitan dengan kelancaran fungsi sekolah secara menyeluruh, sedangkan organisasi sekolah adalah tentang organisasi sumber daya, peristiwa ataupun kegiatan, dan personil sekolah. Organisasi sekolah adalah sistem yang bergerak dan berperan dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai makhluk sosial, agar nantinya mampu berinteraksi dengan lingkungannya, termasuk lingkungan pekerjaannya. Dengan begitu, di sana kita bisa belajar bagaimana cara menyikapi diri kita ketika berhadapan dengan suatu masalah, sehingga kita bisa menyelesaikannya. Setelah saudara memahami pengertian dari organisasi sekolah, selanjutnya saya akan membahas mengenai unsur organisasi sekolah. Salah satu unsur dari organisasi sekolah mencakup pembagian kerja. Para personil sekolah mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang berbeda demi untuk mencapai tujuan bersama dan kepentingan bersama. Mereka juga diberikan kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka secara efektif dan efisien, serta berkoordinasi antar personil yang berbeda tugasnya, agar bisa memastikan untuk mengatur kegiatan sekolah dengan baik dan benar. Nah, dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa organisasi sekolah merupakan yang pertama, perkumpulan yang tersusun dari sumber daya sekolah. Yang kedua, perkumpulan yang tersusun dari personil sekolah. Dan yang ketiga, perkumpulan ide dan prinsip yang meliputi pembangunan hubungan menciptakan iklim yang kondusif dalam lingkungan sekolah. Nah, jadi seperti itu. Masing-masing personil sekolah memiliki
tugas dan kerjanya masing-masing. Tetapi antara personil yang satu dengan yang lainnya itu sama-sama untuk memperoleh atau mencapai tujuan yang hendak diperoleh oleh sekolah. Nah, itu adalah unsur organisasi sekolah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah adalah struktur yang mendasari keputusan para pembina atau pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan sekolah yang strategis. Organisasi sekolah juga dapat dikatakan sebagai seperangkat hukum yang mengatur formasi dan administrasi atau tata laksana organisasi-organisasi sekolah di Indonesia. Struktur organisasi pendidikan yang pokok itu ada dua macam, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur sepenuhnya dan secara ketat oleh pemerintah pusat. Jadi segala kebijakan, lalu pelaksanaan, dan yang lainnya itu diatur oleh pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah ataupun ke sekolahnya masing-masing. Di antara kedua struktur tersebut, terdapat beberapa struktur campuran, yakni yang lebih cenderung ke arah sentralisasi mutlak dan yang lebih mendekati desentralisasi, tetapi beberapa bagian masih diselenggarakan secara sentral. Nah, pada umumnya, struktur campuran inilah yang biasanya digunakan di berbagai negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi bangsanya. Termasuk di kita, di Indonesia, bahwa pendidikan nasional itu diatur secara terpusat atau sentralisasi, namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat atau desentralisasi. Dalam artian kebijakan, lalu undang-undang, hukumnya itu diatur oleh pemerintah pusat. Sementara dalam pelaksanaan pembelajarannya, proses pembelajarannya, termasuk visi dan misi sekolahnya itu dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Hal tersebut cukup beralasan karena memang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga untuk memperoleh manfaat yang besar dan mengurangi segi-segi negatif, pengelolaan pendidikan tersebut harus dipadukan atau dicampurkan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi. Jadi sekali lagi di Indonesia itu menganut sistem yang campuran tadi. Ya. Kebijakan-kebijakannya dari pemerintah pusat, sementara dalam pelaksanaannya itu dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Termasuk untuk mengangkat potensi daerahnya masing-masing. Nah, itu struktur organisasi sekolah yang harus kita pahami bersama. Baik, selanjutnya pada salindia ini saya coba memperlihatkan contoh dari struktur organisasi sekolah yang ada di kita. Biasanya seperti ini, ya. Nah, diawali dari kepala sekolah, yaitu pimpinan tertinggi, ya. Lalu ada tata usaha, ada komite sekolah, di mana komite sekolah itu terdiri dari orang tua peserta didik maupun masyarakat atau tokoh masyarakat yang ada. Nah, baru nanti di bawahnya ada wakasek kurikulum, wakasek kesiswaan, wakasek sarana dan prasarana, dan wakasek kemasyarakatan. Lalu di bawahnya lagi ada koordinator BK, bimbingan dan konseling, dan juga guru. Dan di paling bawah itu adalah siswa. Nah, setiap unit kerja dipimpin oleh seorang kepala atau pimpinan yang menduduki posisi menurut tingkat unit kerjanya di dalam keseluruhan organisasi. Posisi, tanggung jawab, dan wewenang di dalam suatu kelompok formal
terikat pada struktur dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang mendasari pembentukan organisasi kerja tersebut. Hubungan kerja yang didasari wewenang dan tanggung jawab, baik secara vertikal maupun horizontal, dan juga diagonal akan menunjukkan pola tertentu sebagai mekanisme kerja. Dengan kata lain, pembagian tugas, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, serta arus perwujudan tugas akan menggambarkan tipe atau bentuk organisasi kerja. Nah, ini pun kita bisa lihat ya, bagaimana kepala sekolah bisa langsung memberikan komando kepada Wakasek untuk membantu setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang Wakaseknya masing-masing, termasuk guru BK dan pengajar pun. Nah, contoh struktur ini tidak mutlak di sekolah itu harus seperti ini. Jika memang diperlukan, ya, bidang-bidang yang lain itu bisa dimasukkan. Sekali lagi, karena sistem kita itu campuran, ya, sehingga dalam penyusunan organisasi atau struktur organisasi sekolahnya itu dikembalikan ke sekolahnya masing-masing sesuai dengan kondisi yang ada di sekolahnya masing-masing. Jadi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu tidak akan sama struktur organisasinya. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan ini salah satu contoh dari struktur organisasi sekolah yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep organisasi sekolah. Yang pertama adalah kesederhanaan. Hal ini mengandung arti bahwa sebuah organisasi sekolah harus ada kejelasan baik peran, tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan pada masing-masing personil sekolah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan dan kekacauan yang mengarah pada jalannya organisasi sekolah, sehingga organisasi sekolah bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Yang kedua, dinamis atau fleksibilitas. Sebuah organisasi sekolah yang ideal adalah di mana setiap jenis perubahan dapat terjadi tanpa mengganggu kegiatan lainnya. Setiap peraturan harus fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Contohnya, misalkan ketika seorang kepala sekolah ingin merolling tugas antara bidang kesiswaan dengan bidang kurikulum, itu bisa dilakukan secara langsung. Jadi tanpa bertele-tele atau bahkan sampai melama-lamakan. Intinya harus dinamis, fleksibel lah, harus bisa menyesuaikan dengan kondisi. Yang ketiga, stabilitas. Sebuah organisasi sekolah harus dinamis, tetapi bukan berarti bahwa itu harus dalam kondisi tanpa norma atau peraturan yang standar. Jadi, harus tetap mengacu kepada norma. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan atau kestabilan antara kekakuan dan fleksibilitasnya. Lalu yang keempat, kejelasan tentang kekuasaan dan tugas. Dalam sebuah organisasi sekolah, harus ada pemahaman yang jelas tentang kekuasaan dan tugas setiap individu yang bekerja bersama-sama di sekolah. Hal ini sekali lagi diperlukan untuk menghindari kebingungan atas tanggung jawab masing-masing anggotanya. Selain itu juga harus ada pembagian kekuasaan dan tugas yang seimbang pada masing-masing anggota personil di lingkungan sekolahnya. Lalu yang kelima, koordinasi. Koordinasi antara masing-masing personil sekolah itu sangat penting. Mengapa? Supaya tujuan yang hendak dicapainya itu bisa tercapai dengan baik. Dan apa yang menjadi tujuannya itu bisa terwujud. Jadi tidak boleh masing-masing bidang itu jalan sendiri, tetapi harus selalu berkoordinasi. Karena masing-masing bidang itu saling berkaitan satu sama lainnya. Lalu yang keenam, sumber daya manusia.
Sebuah organisasi sekolah yang ideal harus memiliki sumber daya manusia. Semua personil harus bebas untuk mengekspresikan perasaan mereka, memberikan pendapat, mengutarakan saran konstruktif atau membangun untuk membawa perubahan yang sehat di dalam lingkungan sekolahnya. Dan yang terakhir, pengendalian. Pengendalian adalah unsur yang menempatkan jeda untuk kegiatan dan kemudian mengevaluasi hasilnya. Hal ini diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di sekolah. Nah, terutama kepala sekolah harus bisa melakukan pengendalian yang baik ataupun melakukan pengawasan setiap tugas maupun tanggung jawab dari masing-masing personil sekolah. Nah, itu adalah konsep organisasi sekolah yang harus kita pahami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi susunan organisasi yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama itu adalah dilihat dari besar kecilnya sekolah. Sekolah yang besar tentunya akan memiliki jumlah peserta didik, jumlah kelas, jumlah tenaga pengajar atau guru, jumlah karyawan, serta fasilitas yang memadai. Sementara sekolah yang kecil adalah sekolah yang cukup memenuhi syarat minimal dari ketentuan yang berlaku. Tipe sekolah secara implisit menunjukkan besar kecilnya sekolah yang bersangkutan. Dengan begitu, akan mempengaruhi penyusunan struktur organisasi sekolah. Karena makin besar jumlah peserta didik, tentu saja semakin beraneka ragam kegiatan yang dapat dilakukan, baik yang bersifat kurikuler maupun kegiatan-kegiatan penunjang pendidikan lainnya. Nah, jadi yang pertama itu adalah yang mempengaruhi susunan organisasi sekolah adalah besar dan kecilnya sekolah. Ya, biasanya kalau jumlah peserta didiknya lebih banyak, jumlah gurunya pun lebih banyak, maka susunan organisasi sekolahnya akan semakin banyak pula. Berbeda yang jumlah peserta didiknya sedikit, jumlah gurunya sedikit, ya mungkin susunan organisasinya pun akan menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi susunan organisasi sekolah adalah letak dan lingkungan sekolah. Nah, biasanya letak itu mempengaruhi juga susunan organisasi sekolah. Contohnya, sekolah yang ada di pedesaan dengan sekolah yang ada di perkotaan itu akan berbeda susunan organisasi sekolahnya. Ya, apalagi kalau misalkan dilihat dari fasilitas-fasilitas yang ada di masing-masing sekolahnya. Maka dari itu akan mempengaruhi secara penyusunan organisasi sekolahnya. Lalu yang ketiga, jenis sekolah. Berdasarkan jenis sekolah, kita bisa membedakan ada sekolah umum, ada sekolah kejuruan. Nah, biasanya sekolah umum itu adalah sekolah-sekolah yang program pendidikannya bersifat umum dan bertujuan utama untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Sedangkan sekolah kejuruan itu adalah sekolah-sekolah yang pendidikannya mengarah kepada pemberian bekal kecakapan atau keterampilan khusus setelah selesai studinya. Anak didik dapat langsung memasuki dunia kerja dalam masyarakat. Nah, jadi kalau sekolah umum biasanya tujuannya itu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, sementara kalau kejuruan itu lebih mengarah kepada keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didiknya, karena setelah selesainya dia bisa bekerja sesuai dengan bidang yang dia kuasainya. Nah, dengan melihat perbedaan program pendidikan tersebut, baik kurikulum maupun tujuan yang hendak dicapainya, maka secara struktur organisasi sekolah dan penyusunan organisasi sekolahnya itu akan berbeda pula. Contohnya, di SMK mungkin akan terdapat petugas praktikum, sedangkan di sekolah umum itu biasanya tidak ada.
Lalu biasanya kalau di sekolah kejuruan itu ada petugas bagian ketenagakerjaan untuk penempatan alumni dari sekolahnya ke dunia kerjanya. Sementara di sekolah umum itu tidak, lebih cenderung diarahkan kepada eh, melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, itu pun jenis sekolah pun itu akan mempengaruhi juga bagaimana susunan struktur organisasi yang ada di sekolahnya. Lalu yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi susunan organisasi sekolah, yaitu tingkat sekolahnya. Nah, berdasarkan tingkat sekolah yang ada di Indonesia, itu ada sekolah dasar, ada sekolah menengah pertama, ada sekolah menengah atas, dan ada perguruan tinggi. Nah, masing-masing tingkat sekolah ini akan menentukan susunan organisasi sekolahnya. Biasanya, jika jenjangnya itu lebih tinggi, maka susunan organisasi sekolahnya itu akan semakin kompleks, akan semakin lengkap dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang rendah. Contohnya biasanya di SD itu jarang ada jarang ada Wakasek, ya. Tapi kalau di SMP dan di SMA itu pasti ada Wakasek. Karena memang di SD itu tidak terlalu dibutuhkan, ya. Kepala sekolah bisa melaksanakan kegiatannya dengan sendirinya. Ataupun contoh yang lain, biasanya di SD itu tidak ada BK, berbeda dengan di SMP atau SMA ada BK. Mengapa? Karena di SD itu tugas untuk membimbing dan mengarahkan itu menjadi tugas dari wali kelas, ya. Sementara di dalam sekolah menengah pertama atau atas itu harus ada guru BK atau bimbingan konseling yang lebih mengarah kepada pembimbingan baik dalam pembelajarannya ataupun di luar dari pembelajaran. Nah, itu salah satu faktor juga yang mempengaruhi susunan organisasi yang ada di sekolah. Itu ya harus kita pahami bersama. Makanya susunan organisasi di sekolah itu antara satu sekolah dengan sekolah yang lain pasti berbeda-beda karena melihat dari ini, faktor-faktor ini. Pentingnya organisasi sekolah. Organisasi sekolah sangat penting dengan tujuan supaya tercapai susunan dari pola kegiatan yang tertuju kepada pencapaiannya tujuan-tujuan bersama dari kelompok atau organisasi. Organisasi sekolah yang baik menghendaki agar tugas-tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuannya dibagi secara merata dengan baik sesuai dengan kemampuan dan wewenang yang telah ditentukan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah semestinya mempunyai organisasi yang baik agar tujuan pendidikan formal itu bisa tercapai sepenuhnya dan dengan baik. Kita mengetahui unsur personil di dalam lingkungan sekolah seperti kepala sekolah, guru, karyawan atau tata usaha, dan juga peserta didik. Di negara kita, kepala sekolah adalah jabatan tertinggi di sekolah, sehingga ia berperan sebagai pemimpin sekolah dan dalam struktur organisasi sekolah, ia didudukan pada tempat paling atas. Melalui struktur organisasi yang ada tersebut, orang akan mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang kepala sekolah, apa yang menjadi tugas dan wewenang guru, tugas karyawan atau tata usaha, termasuk tugas dan wewenang dari peserta didik. Nah, jadi itu organisasi sekolah itu sangat penting sekali. Ya, terlebih supaya dalam lingkungan sekolah itu bisa tersusun dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaannya
itu akan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Makanya organisasi sekolah itu sangat penting sekali ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, adapun pentingnya organisasi sekolah itu antara lain yang pertama, jalannya kegiatan-kegiatan sekolah itu bisa lancar dan mengarah kepada pencapaian tujuan. Lalu yang kedua, agar tidak terjadi overlapping atau tabrakan, ya, antara tugas yang satu dengan tugas yang lain itu tidak bertabrakan. Kalau dibuat organisasi sekolah, maka akan jelas. Contohnya, bidang kesiswaan dengan bidang kurikulum itu masing-masing memiliki tugasnya. Jadi tidak mungkin akan bertabrakan antara tugas bidang kurikulum dan juga tugas bidang kesiswaannya. Lalu yang selanjutnya, terciptanya suasana demokrasi dalam menjalankan roda sekolah. Walaupun kepala sekolah itu merupakan pemimpin tertinggi di lingkungan sekolah, tetapi dalam pengambilan kebijakan harus bisa dimusyawarahkan, dirapatkan dengan berbagai pihak sekolahnya atau personil sekolah. Dan yang selanjutnya, agar menghindari tindakan sewenang-wenang atau otoriter dari kepala sekolah. Sama seperti halnya yang tadi. Dengan adanya musyawarah, akan menghindari tindakan sewenang-wenang atau seenaknya dari seorang kepala sekolah. Makanya, sekali lagi, organisasi sekolah itu sangat penting. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi sekolah yang baik. Yang pertama, berfokus pada pelanggan atau bisa disebut konsumen. Ya, konsumen dalam bidang pendidikan itu adalah orang tua dari peserta didik. Nah, ciri organisasi sekolah yang baik itu harus memiliki fokus kepada orang tua dari peserta didiknya, sehingga akan timbul kepercayaan anaknya disekolahkan di sekolah tersebut karena melihat dari organisasi sekolahnya itu baik. Lalu berfokus pada upaya pencegahan masalah. Dengan adanya organisasi sekolah, maka ketika terjadi masalah akan bisa cepat diselesaikan. Ya, karena akan dimusyawarahkan dan dikoordinasikan. Lalu yang selanjutnya, investasi pada manusia dan menganggap manusia sebagai aset organisasi. Nah, organisasi sekolah yang baik juga harus bisa melihat bahwa manusia itu adalah suatu investasi. Bahwa peserta didik itu adalah suatu investasi. Investasi apa? Investasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikehendakinya. Sehingga apa yang dilakukan, termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah, akan diarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Karena investasi yang diharapkannya pun investasi yang baik. Lalu yang selanjutnya, memiliki strategi untuk mencapai mutu. Nah, dengan adanya organisasi sekolah, maka bisa dimusyawarahkan bagaimana strategi untuk mencapai mutu pembelajaran yang baik. Lalu yang selanjutnya, memperlakukan keluhan sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri atau responsif. Nah, dengan adanya organisasi sekolah, ya, harus bisa saran, masukan dari semua personil sekolah itu harus dijadikan bahan refleksi diri bagi organisasinya, sehingga bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya. Lalu yang selanjutnya, memiliki kebijakan dalam perencanaan mutu. Nah, organisasi yang baik juga harus memiliki kebijakan-kebijakan bagaimana merencanakan sehingga mencapai mutu sekolah yang baik. Yang selanjutnya, membentuk fasilitator yang bermutu. Nah, organisasi sekolah juga berharap bisa memiliki atau membentuk fasilitator yang bermutu.
baik itu tenaga pendidiknya ataupun tenaga kependidikannya. Sehingga sekali lagi kembali akan timbul kepercayaan dari peserta didik maupun dari orang tua peserta didik. Yang selanjutnya mengupayakan proses perbaikan terus-menerus dengan melibatkan semua pihak terkait atau partisipatif. Nah, dalam hal ini, dalam mengadakan evaluasi, organisasi sekolah yang baik itu akan melibatkan semua personil yang ada di lingkungan sekolah. Tidak memilih mana yang bisa berkaitan dengan proses perbaikannya. Tapi harus bisa melibatkan semuanya. Baik itu kepala sekolah, baik itu tenaga pendidik atau guru, baik itu tenaga kependidikan atau TU, termasuk peserta didik. Yang selanjutnya mendorong orang berinovasi dan berkreasi. Nah, organisasi sekolah yang baik juga harus bisa memperlihatkan inovasi dan kreasi atau kreativitas dari anggota-anggotanya. Lalu memperjelas peranan dan tanggung jawab setiap orang. Nah, organisasi sekolah yang baik juga harus bisa memperlihatkan tugas maupun tanggung jawab dari masing-masing anggotanya, ya, sehingga tadi tidak akan bertabrakan antara tugas dari masing-masing personil di lingkungan sekolahnya. Lalu selanjutnya memiliki strategi evaluasi yang objektif dan jelas. Nah, organisasi yang baik juga dalam melakukan evaluasi itu harus objektif dan harus jelas. Tidak boleh subjektif. Sekolah dikatakan baik bukan karena sekolahnya, tetapi dari pandangan orang lain terkait dengan sekolahnya. Itu adalah objektif. Dan sesuai dengan kenyataannya, itu adalah objektif. Lalu yang selanjutnya, memiliki rencana jangka panjang. Organisasi sekolah yang baik itu dalam merencanakan sesuatu hal itu harus memiliki jangka waktu yang panjang. Jadi bukan hanya sebatas 1 atau 2 tahun saja, tetapi harus berkelanjutan. Selanjutnya memiliki visi dan misi. Ini sudah pasti, organisasi yang baik itu harus memiliki visi dan misinya, supaya kita jelas apa yang menjadi tujuannya dan bagaimana cara untuk mencapai atau mengarah kepada tujuan-tujuan tersebut. Lalu yang selanjutnya, memandang mutu sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, dalam artian, ketika kita menginginkan mutu yang baik, diharapkan kebudayaan yang bisa diciptakan oleh kita juga itu bisa dilakukan dengan baik, ya. Atau iklim sekolah, ya. Kebudayaan itu kaitannya dengan iklim sekolah. Iklim sekolahnya pun harus baik. Lalu yang terakhir, terbuka dan tanggung jawab. Nah, organisasi sekolah yang baik itu harus terbuka dan harus bertanggung jawab kepada stakeholdernya. Siapa stakeholdernya? Baik itu orang tua, peserta didik, lalu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, termasuk orang-orang yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Nah, itu adalah ciri-ciri organisasi sekolah yang baik. Oke, baik. Sekian penjelasan dari materi kali ini, yaitu tentang organisasi sekolah. Bisa kita simpulkan bahwa usaha pengorganisasian sekolah adalah sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang bermuara pada produktivitas kerja yang terarah pada tujuan institusinya masing-masing. Sekolah sebagai organisasi kerja yang di dalamnya ada kerjasama sejumlah personil sangat tergantung pada manusia yang menjadi penggeraknya. Sebuah sekolah harus diorganisasi sebagai lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan institusinya tersebut. Untuk itu, pengorganisasian sebuah sekolah harus difokuskan pada usaha mengarahkan semua kemampuan untuk membantu perkembangan potensi
yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal agar berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita semua bisa memahami setiap penjelasan yang sudah saya berikan. Jika nanti masih ada yang belum memahami, silakan boleh langsung bertanya dalam e-learningnya pada tanya jawab dosen dan mahasiswa. Oke, baik, itu saja untuk materi yang sekarang. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita, ya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua, sehingga ketika nanti kalian terlibat di dalam lingkungan sekolah, berarti Anda sudah paham mengenai organisasi sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.